Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita akan membahas preview pertandingan yang akan datang ya, dimana kita akan bertamu ke Gewis Stadium melawan Atalanta gitu ya. Teman-teman, sebelumnya channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Saya sedang mengejar 500 subscriber, tinggal dikit lagi nih. Jadi kalau teman-teman yang di sini yang baru datang, baru join, baru ngelihat video-video saya, boleh yuk diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga diklik tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat reminder dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita mau bahas nih tentang pertandingan kita melawan Atalanta. Jadi ini format baru Liga Champions ya, yang format liga gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin masih rada bingung tentang bagaimana format liga ini akan berjalan, boleh dilihat di sebelah sini ya. Ini ada video saya yang menjelaskan tentang format liga ini, dan eh, saya buat dalam bentuk animasi supaya mungkin lebih mudah dipahami tentang bagaimana format liga dari Champions League ini akan berjalan gitu ya. Nah, ini untuk kali ini kita akan ketemu Atalanta ya, dan kita hanya akan ketemu sekali dengan Atalanta di fase liga ini. Jadi setelah kita ketemu Atalanta, kita akan melawan tim lain, dan mungkin kalau misalkan kita dan Atalanta sama-sama lolos ke 16 besar, itu nanti pertemuannya ya di 16 besar ke atas. Di fase liga ini kita nggak bakal ketemu gitu ya. Jadi kita di fase liga ini hanya akan ketemu masing-masing tim ini satu kali gitu ya. Nah, tadi kalau masih bingung, ya tadi sekali lagi boleh dilihat video saya tentang format Champions League yang terbaru ini. Nah, untuk Atalanta sendiri ini apa ya? Ini adalah tim yang menurut saya bukan tim kaleng-kaleng juga. Mereka musim lalu sebagai juara Europa League ya, makanya mereka saat ini masuk ke Champions League karena mereka juara Europa League musim lalu. Dan mereka ini tim yang menurut saya juga tim yang menyerang ya, suka high pressing, dan penyerangan mereka ini lebih biasanya dibangun dari sayap gitu kan, dari sisi kiri dan kanan. Mereka biasanya memakai formasi 3-4-2-1. Dan ya mereka juga berkali-kali menghasilkan pemain-pemain bagus gitu kan. Salah satunya juga mungkin Ademola Lookman ya, itu yang dihubung-hubungkan dengan Arsenal juga di jendela transfer musim ini gitu ya, karena ini juga pemain bagus gitu ya. Ya itulah apa ya, tim ini gitu. Dan karena mereka akan punya keuntungan kandang gitu ya, menurut saya mereka akan bermain menyerang gitu ya. Dan Arsenal bagaimana akan menghadapinya? Apakah akan bermain bertahan atau akan bermain akan bermain menyerang gitu kan? Nah ini kalau kita lihat pertandingannya nanti akan dilaksanakan hari Jumat ya, tanggal 20 September jam 2 pagi waktu Indonesia Barat ya. Ini nanti kita akan live juga lah ini ya di hari ini gitu ya. Oke, kita akan membahas kira-kira bagaimana formasi yang akan diturunkan oleh Arsenal. Ini adalah formasi yang kemarin kita melawan Spurs ya. Dan ya dengan pola permainan Gasperini, sebenarnya pola permainan mereka mirip Spurs gitu ya. Jadi bisa jadi kita akan menurunkan pola yang sama, tapi menurut saya kita akan lebih menyerang lah besok ya, karena kita tidak ingin mereka berkembang. Timnya Gasperini ini menurut saya lebih bagus daripada Spurs, di mana kemarin kita pada saat Spurs itu posisi menyerang, kita membiarkan Spurs kemarin permainannya berkembang. Jadi kita kita benar-benar kalau mau dibilang parkir bus ya, bertahan menyerap serangan, ya biarin aja mereka mau ngelakuin gimana, karena kita berani eh, apa ya, karena opsi penyerangan Spurs ini
biasa-biasa aja. Jadi nggak bagus gitulah. Jadi kita berani melakukan apa ya, bertahan dengan membiarkan mereka bermain semau mereka, menguasai pertandingan karena kita ngerasa bahwa memang opsi penyerangannya Spurs ini nggak terlalu bagus. Berbeda dengan Atalanta. Jadi menurut saya kita tidak akan membiarkan Atalanta permainannya berkembang seperti kemarin terjadi pada saat melawan Spurs karena opsi penyerangan mereka lebih bagus. Nah, ini menurut saya yang pasti Jorginho mungkin akan ditarik lagi ya. Ini Declan Rice akan masuk. Cuman posisinya menurut saya ini kita akan kembali ke 4-3-3. Ya, ini eh, yang akan terjadi menurut saya ini posisinya akan seperti ini 4-3-3. Havertz menurut saya akan ditarik ke sini ya. Dan Martinelli dari performa kemarin, walaupun ya saya ada membela Martinelli ya kemarin tentang posisi tentang keputusan dia menendang langsung ke arah gawang ya, bukan membagi kepada Saka. Tapi menurut saya secara keseluruhan permainan Martinelli ini kemarin ya masih kurang bagus, dan menurut saya ada bagusnya kita menurunkan Raheem Sterling. Bukan hanya untuk, sebenarnya bukan menghukum Martinelli ya, tapi juga menurut saya lebih untuk merotasi gitu. Martinelli punya perannya, dan menurut saya peran itu eh, saat ini lebih bagus kita cadangkan dulu gitu. Menurut saya saat ini lebih bagus kita akan memasukkan Sterling ya di sisi sebelah kiri. Gabriel Jesus juga sudah fit, jadi kemungkinan besar menurut saya ini Trossard akan diganti oleh Gabriel Jesus ya. Nah, ini Saka ini yang masih nggak bisa diganti menurut saya. Ya, ini dia akan tetap bermain di sini. Ya, kalau saya mau sih sebenarnya Saka ini diganti, tapi kemungkinan besar ini adalah formasi yang akan diturunkan oleh Arteta gitu ya. Ini kemungkinan yang terbesar yang bisa terjadi. Kita akan bermain seperti ini. Formasinya seperti ini, 4-3-3, Sterling di kiri, Jesus di depan, Saka yang akan bermain sebagai winger juga, dan kita mungkin kaptennya ini adalah Declan Rice ya. Kemungkinan besar ini kapten. Bisa nggak sih ini dikasih nggak apa-apa lah. Ya, jadi kemungkinan besar kapten kita akan dipegang, ban kapten akan dipegang oleh Declan Rice. Kemarin dipegang oleh Jorginho kan ya. Kalau untuk dari sisi pertahanan menurut saya tidak akan diganti ya. Kita masih akan tetap memakai Timber, Gabriel, Saliba dan Ben White gitu. Menurut saya ini nggak akan diutak-atik lah untuk back, karena ya mau dirotasi dengan siapa gitu kan. Lalu siapa lagi ya? Ya, ini menurut saya kemungkinan besar formasi yang akan diturunkan. Tapi bisa juga ya kita bermain bertahan gitu kan. Kalau bermain bertahan menurut saya di sini kita yang akan agak agak tukeran antara Rice sama Jorginho ya. Kalau kemarin Jorginho ada di sebelah kanan di sini ya. Menurut saya Rice ini nanti akan di sebelah kiri, Thomas Partey di sini. Lalu ya ini 4-2-3-1-nya seperti ini, dimana kita bermain lebih bertahan. Ini bisa terjadi kemungkinan seperti ini kalau kita mau lebih bermain pragmatis gitu ya. Cuman menurut saya kita nggak akan bermain pragmatis ini sih menurut saya. Harapan saya sih kalau menurut saya ya ini Saka yang diganti Sterling gitu kan. Jadi Sterling yang di sini. Kenapa Saka ini perlu diistirahatkan gitu ya? Apalagi kemarin mungkin keluar dari lapangan diganti Ethan Nwaneri dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu kan. Ada kekhawatiran cedera. Menurut saya bisa jadi ini Saka diganti. Digantinya dengan siapa? Ya ini antara diganti oleh Sterling atau diganti oleh Ethan Nwaneri. Kemarin main, menurut saya dia bermain cukup bagus. Dan kalau dari saya bermain melawan Atalanta ini bisa diresikokan untuk dia menjadi starter. Kalau menurut saya di permainan ini dia diturunkan menjadi starter.
masih bisa, menurut saya masih masih apa ya, eh, diresikokan nggak masalah menurut saya kalau dia diturunkan sebagai starter Nwaneri ini. Dan dia juga kemarin menunjukkan permainan dia yang cukup bagus ya. One for one untuk Odegaard gitu kan. Kalau Ethan Nwaneri masuk, menurut saya harapannya ini adalah seperti ini ya, Rice, Partey, lalu Nwaneri di sebelah sini, Jesus di sebelah sini, Havertz yang di depan, Sterling. Jadi seperti ini ya. Di midfieldnya adalah Rice, Partey, Nwaneri. Di depannya ini Sterling di kiri, Jesus di kanan, Havertz di tengah. Gitu. Ini sih harapan saya gitu kan. Tapi ya ini kemungkinannya mungkin nggak terlalu besar lah ya untuk Nwaneri turun sebagai starter. Menurut saya dia masih akan cameo aja lah, mungkin menit 60 70 di mana dia akan masuk. Tapi saya berharap ini, kenapa? Karena Saka ini kemarin keluar dalam kondisi di cedera ya, walaupun mungkin sepertinya cederanya nggak berat karena dia bisa jalan dengan normal saat keluar gitu kan. Bisa juga mungkin itu kemarin strategi untuk ngulur waktu ya kan. Eh, kita nggak tahu lah gitu. Tapi menurut saya juga Saka ini perlulah untuk dirotasi gitu. Jadi kalau menurut saya inilah formasi yang saya harapkan gitu ya. Dengan formasi ini juga kita lebih bisa untuk mengembangkan permainan kita. Jadi tadi sekali lagi yang saya bilang, kita nggak ingin membiarkan Atalanta ini bisa mengembangkan permainan karena opsi penyerangan mereka lebih bagus daripada saat kita melawan Spurs kemarin gitu ya. Spurs menurut saya opsi penyerangannya memang nggak karuan lah gitu. Jadi ya ini yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh eh, kalau yang ini adalah untuk harapan saya apa akan dilakukan oleh Arteta gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti permainannya bagaimana ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pertimbangan sendiri, punya harapan formasi, punya perkiraan formasi, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan menurut teman-teman siapa nih kira-kira yang akan dirotasi untuk Atalanta? Apakah perlu dirotasi atau bahkan mungkin ya biarkan saja ini bermain seperti kemarin melawan Spurs, diturunkan yang terkuat gitu kan? Ya, ini silakan, tadi kalau teman-teman punya pendapat, punya opini, boleh tulis di kolom komentar ya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah like dan yang eh, ber mensubscribe gitu ya. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video kita berikutnya.